بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس khonifiddin a'azzakumullah. Pada kesempatan sore hari yang kemarin kita telah sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu, keutamaan majlis halaqah ilmu, dan yang terakhir ialah keutamaan rihlah ilmiah, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Pada kesempatan pagi hari ini, khonifina azakumullah, kita akan meneruskan pembahasan tentang masalah keutamaan para ulama dan bagaimana seharusnya seorang talibul ilm, seorang pencari ilmu, dalam mensikapi para ulama'nya. Terkait dengan keutamaan para ulama, khonifina azakumullah, sebagaimana yang saya terangkan kemarin secara global, bahwa semua ayat atau hadis atau penjelasan keterangan para ulama yang menerangkan masalah keutamaan ilmu, majelis ilmu, keutamaan mencari ilmu, rihlah ilmiah, itu semuanya termasuk dalil untuk menunjukkan keutamaan para ulama. Dikarenakan mereka menjadi ulama setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Adapun khonifina azakumullah, beberapa dalil yang menunjukkan secara khusus tentang keutamaan para ulama, di antaranya ialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang martabat dan kedudukan tinggi para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat
orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Datang dari sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala hendak memberitakan bahwasanya para ulama itu lebih utama daripada kaum mukminin yang bukan ulama dengan beberapa derajat. Sehingga maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat dan derajatnya kaum mukminin. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat dan derajatnya para ulama di atas seluruh kaum mukmin yang lainnya dengan beberapa tingkatan. Sehingga para ulama posisi mereka lebih istimewa di tengah-tengah kaum mukminin secara umum. Adapun terkait dengan masalah ketinggian derajat yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwasanya rif'ah huna ala qismain. Ketinggian derajat yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi dua perkara. Perkara yang pertama ialah rif'atun dunyawiyah, rif'ah fid dunya, ketinggian derajat di dunia ini dalam bentuk nama para ulama yang harum di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, dihormati di tengah-tengah masyarakatnya. Nama mereka senantiasa disebut oleh kaum muslimin sepanjang hayatnya. Betul-betul menempati posisi yang sangat tinggi pada hati-hati kaum mukminin. Ini ketinggian derajat di dunia. Dan itu pun juga ya Allah yang dirasakan oleh seorang mukmin yang masih bersih fitrahnya. Dia akan betul-betul dalam hatinya ada perasaan ijlal wa ihtiram, memuliakan dan menghormati para ulama. Itu secara fitri langsung ada dalam hati kalian. Tatkala kamu menghadapi seorang yang biasa, hati kamu juga biasa saja. Tapi tatkala engkau menghadapi seorang yang dikatakan alim min ulama'i sunnah, termasuk ulama ahlussunnati wal jamaah, langsung muncul dalam hati kalian perasaan ijlal wa ta'zim, perasaan upaya memuliakan dan mengagungkan sang alim tadi. Itu menunjukkan Allah ketinggian martabat mereka di hati-hati kaum mukminin. Rif'atun dunyawiyah. Itu pun juga terasa dengan kenyataan yang terjadi. Walaupun para ulama tadi itu telah meninggal dunia, bahkan jauh masanya dengan kita, kaum muslimin dari generasi ke generasi, dari masa ke masa terus memuliakan mereka, menyanjung mereka. Sampai detik ini kaum muslimin masih menyebut para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung, memuliakan para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Kaum muslimin sampai sekarang pun juga masih memuliakan al-Imam Malik, wal Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i, dan para ulama-ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang lainnya. Maka mereka juga mengkaji kitab-kitab besar karya mereka, mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sunan Nabi Dawud, wa Tirmidzi, dan juga yang lainnya. Seluruh para ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang mukhlisin, nama mereka harum sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini namanya rif'atun dunyawiyah. Lain halnya dengan tujar, dengan para pedagang, para pebisnis sahibul mal, yang punya harta semata. Berapa banyak? Berapa ribu? Berapa juta? Bahkan berapa miliar? Sepanjang sejarah umat manusia ini, seseorang yang dikatakan sebagai tajir, pedagang besar pada masanya.
Mana nama mereka saat ini? Apa kemudian disebutkan Tajir Fulan rahimahullah? Tidak ada. Fulan bin Fulan, Masya Allah, indahu mal, dia punya harta sekian. Rumahnya itu 1 hektar sendiri. Misalkan. Tidak ada. Sahibul jah wal mansib, orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan semata dengan tambah ilmu. Sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu penguasa. Tidak tersebut dengan nama mereka. Yang tersebut ialah para penguasa-penguasa yang termasuk ulama. Seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan juga yang semisal beliau dari kalangan para umara. Yang juga ulama. Tapi para ulama, nama mereka tersebut disanjung oleh kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa. Itu namanya rif'atun dunyawiyah. Ketinggian derajat di dunia ini. Adapun rif'ah yang kedua, ketinggian martabat yang kedua, nanti di yaumul akhir, dari kiamat nanti. Mereka mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, yang sangat tinggi. Di sisi Allah Ta'ala dalam surganya. Masya Allah. Keutamaan besar untuk para ulama. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama hadhihi da'wah. Ulama mukhlisin. Al-amilin bi ilmihim. Ini ayat yang pertama. Juga ayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan para ulama. Yang disebutkan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya yang hanya memiliki rasa khasyah, yang hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan dan menyebutkan secara khusus para ulama bahwasanya merekalah orang-orang yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya. Mungkin antum bertanya, apa sih kedudukan khasyatullah itu? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kedudukannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Cukup bagi kita untuk mengetahui betapa tingginya martabatul khasyah, rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Aslul ilm al-khasyah. Singkat ucapannya. Asas dan dasar ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat, al-khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang manfaat. Ini ilmu yang betul-betul memberikan kemanfaatan untuk pemiliknya. Dan itulah tujuan akhir seseorang itu mempelajari ilmu. Supaya dia memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu dia bisa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Khasyatullah. Sehingga beliau mengatakan, seseorang yang memiliki khasyatullah fahuwa alim. Yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat dia senantiasa mengamalkan ketaatan kepadanya, dikatakan alim, orang yang pintar. Wa man 'asallaha fahuwa jahil. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia goblok, orang jahil. Menunjukkan tidak ada khasyatullah, tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berani terjatuh dalam kemaksiatan kepadanya. Menunjukkan jahilnya dia tentang ilmu ini. Kalau ilmu al-khasyah, ilmu itu ya ikhwannya al-khasyah.
Dalam ayat tadi Allah Taala menyebutkan dengan adatu hasrin, sebuah adat yang mengandung makna pembatasan. Innama. Sehingga di sini para ulama diberi sanjungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah hamba-hamba Allah yang memiliki khasyatullah, yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka, enggak ada lagi yang lain. Nah, dikarenakan mereka itu memiliki ilmu, dikarenakan mereka itu yang mendalami ilmu, yang betul-betul memahami tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hak-haknya, tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan tentang agamanya ini. Sehingga tentunya para ulama lah yang betul-betul memiliki kadar khasyah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini, mereka dibagi 3 tingkatan. Terkait dengan masalah khasyatullah, munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi ialah para ulama. Para ulama yang mengenal Allah Tabaraka wa taala, yang memiliki ilmu tentang ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki al-ilm bi ahkamih, mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Punya 2. Dia mengetahui betul tentang Allah Tabaraka wa taala, punya ilmu tentang ma'rifatullah, memiliki khasyatullah, dan dia memiliki yang kedua, mengetahui betul tentang seluk-beluk hukum-hukum agama Allah Tabaraka wa taala. Yang paling tinggi. Yang kedua, seseorang alim yang indahu ma'rifah billah, hanya memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala semata, namun tidak mengetahui tentang hukum-hukum syar'inya secara mapan. Ini yang kedua, cuma punya 1. Yang ketiga, yang mengetahui tentang ahkam syar'ihi, yang hanya mengetahui tentang hukum-hukum Allah Tabaraka wa taala, tapi kurang mengetahui tentang Allah Tabaraka wa taala. Ini martabat yang ketiga. Yang paling sempurna ialah al-alimu billah wal alim bi ahkamih. Seseorang yang memiliki ilmu tentang Allah Tabaraka wa taala dan yang memiliki ilmu tentang hukum-hukum Allah Tabaraka wa taala. Mereka lah para ulama rabbaniyin, mereka lah para ulama mukhlisin, mereka lah para ulama as-sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa. Itulah yang dimaukan dengan ayat tadi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ayat yang ketiga. Saya bawakan panjang karena memang pembahasannya masalah ulama. Ayat yang ketiga, yang juga menunjukkan tentang keutamaan para ulama, ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan syahidah. Bersyahadat mempersaksikan la ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Juga para malaikat bersaksi, juga para ulama bersaksi. Qa'iman bil qisti, dalam rangka untuk menegakkan keadilan dengan persaksian tadi. Al-ayat. Ayat ini terdapat sekian banyak keutamaan para ulama. Ayat ini menjelaskan tentang masalah persaksian syahadat untuk mempersaksikan a'zamu syahadah. Persaksian untuk syahadat yang paling agung, yang paling mulia, yaitu kalimat syahadah la ilaha illallah. Yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa taala jalla fi'ala
Yang kedua ialah para malaikatnya. Yang ketiga ialah para ulama. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya para ulama itu. Yang pertama dari sisi persaksian mereka para ulama itu digandingkan dengan persaksian Allah Rabbul Alamin. Itu keutamaan. Yang kedua, persaksian para ulama juga digandengkan dengan persaksian para malaikatul kiram, para malaikat yang mulia. Ini enggak sembarangan. Yang disebutkan ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin dan para malaikatnya yang mulia. Enggak sembarangan. Dalam bab persaksian enggak sembarangan. Apalagi yang dipersaksikan perkara yang paling besar. La ilaha illallah. Menunjukkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Iftah Darus Sa'adah. Poin yang ketiga, keutamanya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para ulama udul. Al-ulama udul. Para ulama itu ialah orang-orang yang adil. Orang-orang yang terpercaya dalam mengemban agama ini. Dan menunjukkan bahwasanya para ulama ini poin yang keempat. Menunjukkan bahwasanya para ulama afdalul ibad. Adalah orang yang paling utama dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Paling utama. Dari kalangan umat manusia hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala paling utama. Sebab yang disebutkan ialah Allah Tabaraka wa taala, yang kedua ialah para malaikatnya, dan tatkala menyebutkan dari kalangan umat manusia yang disebutkan ialah para ulama. Bukan orang-orang lain. Menunjukkan mereka yang paling utama dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya pertanyaan. Nyambung apa orang? Disebutkan di akhir tadi, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya para ulama itu hamba-hamba Allah yang paling utama. Kenapa? Dikarenakan dalam ayat ini tatkala menyebutkan dari kalangan hamba-hamba Allah umat manusia, yang disebutkan ialah para ulama. Ada banyak sebelumnya para malaikat. Itu sudah bangsa yang lain. Dari bangsanya kita orang yang disebutkan para ulama. Menunjukkan yang paling utama dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pertanyaan saya. Saya mau tanya sama antum. Nah kemudian di mana kedudukannya para anbiya? Sekarang di mana posisinya para nabi dan para rasul? Anda ya kan? Allah. Kamu tanyaannya? Tinggal jawabannya. Sekarang di mana posisinya para anbiya wal mursalin? Di mana? Itu kan iskal ya. Kok nyebut ulama? Tidak mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal anbiya, kan gitu ya. Tapi langsung mengatakan wa ulul ilmi, para ulama. Ditaruh di mana para nabinya ini? Boleh ya sih. Allah ya barik. Nah, ada huwal jawab. Jawabannya kalau kamu tanya, lah terus tahu di mana para nabi dan para rasulnya? Dikatakan kalau yang kamu tanyakan itu ialah para anbiya wal mursalin, mereka itu lebih dulu masuk pada kalimat ulama tadi. Betul ya? Jadi mereka masuk dalam kalimat ulama, bahkan langsung kali pertama yang dimaksudkan dengan ulama, nabi dan rasul duluan. Ulama itu pewaris para nabi. Masa kemudian ahli waris disebutkan yang mewariskan harta ditinggalkan? Tidak memungkinkan. Mesti disebutkan dulu orang yang punya harta yang mewariskan, baru kemudian ahli warisnya. Kan gitu ya? Barakallah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Para nabi dan para rasul itu yang kali pertama masuk pada kalimat al-ulama, sehingga al-ulama di sini mencakup para anbiya wal mursalin,
mencakup para siddiqin, mencakup para sahabat, mencakup para tabi'in, para atba'ut tabi'in, seluruh para ulama umat ini dari masa ke masa sampai hari kiamat nanti masuk pada kalimat al-ulama. Naam ya Allah. Betul-betul besar dan tinggi keutamaan para ulama itu. Kalau seandainya satu ayat saja yang menerangkan tentang keutamaan para ulama, kafa bihim syarafa, sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan mereka. Apalagi dengan sekian banyak ayat yang menerangkan tentang keutamaan mereka tadi, dengan sekian banyak poin-poin yang dibawakan oleh para ulama tadi, menunjukkan betapa besar fadilah dan keutamaan para ulama dalam Islam ini. Bagaimana mungkin martabat mereka sangat tinggi? Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka para ulama sebagai marji'ul ummah, sebagai tempat rujukan umat ketika umat tersebut mendapati perkara-perkara yang mereka tidak paham. Allah katakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu semuanya kepada ahli zikir. Ini ahli ilm kata mufassirin. Bertanyalah kamu kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahui. Itu namanya marji'iyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menunjuk para ulama sebagai marji'ul ummah, sebagai tempat rujukan umat manusia ini dalam semua perkara-perkara yang mereka tidak memahami. Tanya ke ulama, tanya kepada ahli ilm, dan mereka akan menjawab dengan ilmu yang ada pada mereka. Keutamaan besar, tempat rujukan umat, marji'ul ummah. Bagaimana mungkin martabat mereka tidak tinggi? Allah Subhanahu wa taala pun juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya menerangkan tatkala terjadi sesuatu yang aman atau yang genting pada umat ini, diminta untuk merujuk kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada para ulama. Idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf yada'u bih. Wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Ketika datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka aman atau membuat mereka itu gelisah takut, ada'u bih, langsung disebarluaskan oleh mereka. Kalau seandainya mereka kembali kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, yang dimaukan di sini ialah para ulama. Dan kalau seandainya mereka kembali kepada Rasul dan para ulama di antara mereka, niscaya akan diketahui hal tersebut oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbabnya dari kalangan para ulama tadi. Di antara yang dimaukan dengan ulil amri dalam ayat ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang sahih riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Ana minal ladzina yastanbiqunahu minhu." Saya termasuk orang yang dimaukan dalam ayat ini. Beliau para sahabat, ulama sekaligus Amirul Mukminin pada masanya. Bayangkan, ada kasus yang sangat genting yang menimpa umat ini, perkara-perkara yang kontemporer atau yang semisalnya yang melanda umat ini, diminta untuk merujuk kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam semasa hidupnya. Diminta untuk merujuk kepada Rasul setelah meninggal dunia pada sunnahnya. Adapun yang masih hidup, orang yang ditunjuk dalam ayat ini ialah para ulama, orang-orang yang mengerti ilmu agama ini, orang-orang yang memahami istinbat, cara mengambil hukum dan faedah-faedah dari ayat dan hadis. Para ulama yang ditunjuk dalam ayat ini untuk menyelesaikan masalah dan problemnya umat. Ulama marji'iyat ummah, tempat rujukan umat ini. Tidak salah kalau kemudian ada orang yang mengatakan ulama itu pangtinya umat ini, gitu ya. Setuju apa enggak? Kalau bahasa perang gitu, panglima tertingginya umat ini, pemimpin tertingginya umat ini, para ulama. Dalam semua perkara yang mereka hadapi, problem duniawiyah, problem ukhrawiyah, problem yang terkait dengan individu-individu masing-masing orang,
problem terkait dengan masalah keluarga, masyarakat yang kecil, sampai bangsa dan negara, sampai urusan dunia. Para ulama tempat rujukannya. Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahui. Juga Allah yang menunjukkan keutamaan ulama yang sangat besar yang saya bawakan tadi. Sekilas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwasanya al-ulama wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu ialah pewaris para nabi. Ini juga menunjukkan keutamaan besar para ulama. Dikatakan sebagai pewaris nabi. Ia mewarisi ilmu para nabi. Yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin. Dan menunjukkan kedekatan hubungan antara para ulama dengan para anbiya. Sebab dikatakan sebagai ahli waris. Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan sang mayit. Imma bapak ibunya, imma anak-anaknya, atau saudara-saudarinya, atau paman-paman bibinya, paman-pamannya, atau ponakan-ponakannya, atau misalnya orang yang sangat dekat dengan sang mayit hubungannya. Maka tatkala para ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi, itu menunjukkan mereka sangat dekat sekali hubungannya dengan para anbiya wal mursalin. Kedekatan dalam masalah ilmu, kedekatan dalam masalah tabligul ilm, menyampaikan ilmu, kedekatan dalam permasalahan meneruskan perjuangan dakwah ila Allah. Al-muhim ringkasnya dari beberapa ayat yang saya bawakan tadi dan hadis yang dibawakan tadi menunjukkan bahwasanya para ulama ini betul-betul memiliki martabat yang amat sangat mulia, sangat tinggi dalam agama ini. Maka tentunya sebagai seorang talibul ilm mereka harus memiliki adab khusus kepada para ulama. Memiliki adab khusus kepada para ulama. Adapun terkait dengan permasalahan adab dengan para ulama. Kalau kita mau menjabarkan dan melihat kondisi umat manusia secara umum, kita akan bisa melihat kaum muslimin dalam menghadapi dan mensikapi para ulamanya ini, kalau boleh kita klasifikasikan, itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan, 3 jenis orang dalam mensikapi para ulama. Dalam mensikapi para ulama. Tarafan wa wasat. 2 pihak yang ekstrim, kanan kiri. 1 pihak yang di tengah-tengah, pertengahan. Ahlul wasat. 3 golongan. Jenis yang pertama ya khonamatina at-taraful awal. Pihak yang pertama ialah orang-orang yang memiliki sikap al-ghulu. Memiliki sikap yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuliakan dan menghormati para ulamanya. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul tertanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada para ulama. Mereka sangat tahu betul bagaimana keutamaan para ulama. Sangat besar di hati mereka, di mata mereka, ulama itu. Namun, jenis yang pertama ini kebablasan dalam urusan pengagungan ulama itu. Paham kebablasan ya? Atau ada yang luar Jawa, kalau nggak paham tanya. Ini orang Jawa Timuran. Tamam, kebablasan itu kelebihan, melampaui batas di dalam memuliakan dan menyanjung para ulama.
jatuh pada sikap yang namanya al-ghulu fil ulama, berlebih-lebihan di dalam memuji, menghormati, memuliakan, mengagungkan para ulama. Dan ini pun juga memiliki beberapa ragam model-model bentuk hulu. Enggak cuma satu model. Modus operandi hulunya itu macam-macam. Saya bilang operandi karena ini kejahatan. Nah, ada di antara mereka yang sampai pada tingkat menuhankan para ulama. Dalam tanda kutip kata-kata menuhankan di sini. Menuhankan para ulama. Mungkin antum bingung. Maksudnya menuhankan di sini bagaimana, Ustaz? Apa kemudian ada dari kalangan kaum muslimin ini yang ibadah sujud rukuk kepada ulama? Atau bagaimana? Jawabannya, kata-kata menuhankan ulamanya ini pun juga ada yang sesungguhnya dan ada yang maknawi. Dari kalangan kaum muslimin yang yasjudun wa yarka'un lil ulama, menurut mereka, ulama menurut mereka, sujud rukuk kepada para ulama. Rukuk sujud itu ibadah. Akan di antara mereka ada yang kemudian kalau melaksanakan sebuah ibadah itu harus ada di depan dia terpampang poster dan gambar ulamanya yang dimuliakan itu dengan besar, seakan-akan dia sujud rukuk di hadapan gambar syekh tadi atau alim tadi. Bentuk hulu yang seperti ini banyak. Bentuk sujud rukuknya itu ialah kalau kemudian mereka itu hendak ziarah sungkem kepada ulamanya. Paham? Itu kalau sujud sungkemnya itu tidak bisa. Ya, antum ketemu dengan syekh gitu, kepala syekh gini-gini aja begitu. Kurang ajar itu. Menurut mereka. Nah, terus gimana caranya? Menurut mereka ini caranya itu harus betul-betul sungkem. Jadi kalau kamu ziarah dan sungkem, tahu sungkem nggak sih? Jadi banyak orang luar Jawa lagi. Al-Bahir sungkem lah. Nah, kepada ulama itu harus dengan semacam upacara kecil gitu. Alimnya itu harus duduk. Kayak saya gini lah. Nah, anteng begini. Kemudian yang datang kepada ulamanya, mereka tadi itu, ketika mau masuk ke dalam ruangan yang di situ ada alimnya mereka, tidak boleh tahu-tahu selonong boy. Salam dulu. Aku salam dulu. Setelah salam tidak bisa kemudian langsung kamu dengan cara berdiri begitu datang kepada saya tadi, kifhalukum ya syekh, berdiri begitu, kurang ajar. Jangan ngadeg, jangan berdiri. Duduk. Sehingga caranya sampai di pintu itu dia harus kemudian duduk, kemudian jalan menuju kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada alimnya itu dengan cara basa Jawa ngesot. Apa bahasa bisanya? Dengan cara gini, apa namanya? Jalannya itu. Sret gitu. Geser gitu lah. Apa bahasa Indonesianya yang enak? Bukan merangkak. Kalau merangkak itu begini. Jalan menggunakan pantatnya. Ya ngesot namanya. Nah, ngesot. Dengan cara seperti itu. Sampai kemudian di hadapan syekhnya, alimnya tadi. Anggap saya begitu ya. Itu kemudian megang tangan syekhnya. Barakatuh syekh. Kemudian setelah itu sungkem. Lututnya ini ya dicium. Kakinya itu harus kamu cium. Kalau enggak, kualat kamu. Kualat inti. Itu bentuk ta'zim, bentuk penghormatan kepada ulama, aulia, salihin, afadil. Gitu.
Baru kemudian setelah itu mundur. Mundurnya pun juga harus dengan teratur. Ngesat ke belakang. Duduk. Tidak boleh kemudian antum mandengnya dengan cara begini, begitu. Tidak bisa, harus terbentur dengan bagus begini. Apa antum kira ini kemudian upacara kecil gitu saja? Lah. Ini unsur ta'abbud beribadah kepada syekh tadi. Yakhba, dia betul-betul memasrahkan dirinya, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal yang namanya at-tadhallul, ketundukan itu ialah ibadah, harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan yang kedua, tindakan dia tadi mencium telapak kaki gurunya dan alimnya itu posisi apa ya ikhwan? Sujud. Ya apa ya? Tidak mungkin antum sambil blosoran begitu. Tidak mungkin. Posisi antum sedang duduk. Setelah antum mencium kakinya, itu posisi orang yang sedang sujud. Yasjud li syaikhihim. Sujud kepada mereka. Itu ibadah hakikiyah kepada mereka. Ada yang model seperti itu. Itu hulu. Ayyuma hulu. Dan bisa sampai pada tingkatan kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia meyakini kebenarannya. Ini model hulu yang pertama. Model hulu yang kedua, yang lebih banyak lagi, yaitu dalam bentuk taklidul a'malil ulama. Taklid buta, membebek buta kepada ulama-ulama tadi. Mentaati ulama-ulama tadi dengan cara membabi buta. Dengan tanpa mempedulikan itu halal atau haram. Dia pun juga tidak mentaati ulama-ulamanya walaupun harus menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Namanya at-ta'assub, at-taqlidul a'ma. Ini yang banyak melanda kaum muslimin. Lebih banyak daripada jenis pertama tadi. Allahul musta'an. Taklid buta. Entah pada seorang alim atau beberapa alim. Kalau bahasanya orang Jawa, opo jari alimi. Tak melesetkan bahasanya, saya menggunakan istilahnya itu. Opo jari sang alim? Apa kata sang alim? Kitabnya namanya Fathul Jari. Bukan Fathul Bari, Fathul Jari. Paham? Apa kata ulamanya? Kalau sang alim mengatakan A, harus A. Jangan coba-coba berani mengatakan B. Kualat. Kalau mereka mengatakan halal, harus kamu katakan halal. Kalau dia mengatakan haram, harus kamu katakan haram. Kalau dia mengatakan tidak boleh, harus kamu katakan tidak boleh. Apa kata sang alim tadi? Jangan tanpa mempedulikan kata-kata halalnya itu benar-benar halal, ataukah haram secara agama. Kata-kata haramnya itu betul-betul haram, ataukah halal secara agama. Dengan tanpa mempedulikan yang satu ini. Ini pun juga bentuk menuhankan para ulama. Dan ini yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu warḍah yang dihasankan sebagian ulama. Dan dari menghasankannya Syekhul Albani rahimahullah. Ketika itu Adi bin Hatim datang pada Rasulullah SAW dalam keadaan dia masih Nasrani. Tidak masuk Islam. Ketika datangnya Adi bin Hatim, maka Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Taubah. Menjelaskan dan menggambarkan tentang kondisinya ahli kitab. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam." Mereka itu ahli-ahli kitab itu mereka menjadikan ahbar,
ulama-ulama mereka, waruhban, ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Terjemahannya orang Jawa, Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam juga sebagai Tuhan. Ketika Adi bin Hatim dibacakan ayat ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami dulu tidak beribadah kepada pendeta kami. Kami dulu enggak beribadah kepada ulama-ulama kami, cendekia-cendekia kami. Bayangannya Adi bin Hatim ketika itu ialah ibadah, sujud, rukuk, segala macam kepada pendetanya, kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada alimnya. Dia mengatakan, lasna na'buduhum. Kita dulu enggak ibadah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah mereka ulama-ulama kalian itu mereka yuhilluna ma harrama Allah fatuhillun, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma halallah wa tuharrimun, dan mereka juga dulu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pun juga ikut mengharamkannya. Alimnya mengatakan halal kabeh, padahal itu haram. Alimnya mengatakan haram, geruduk haram semuanya, padahal halal. Begitu kan? Katanya Adi bin Hatim, benar ya Rasulullah. Memang begitu kondisi kita sama mereka. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kepada ulama tadi. Itulah bentuk menuhankan kiai-kiai tadi. Menuhankan ahli ibadah orang-orang soleh tadi. Dalam bentuk taklidul a'ma, taklid buta, mentaati mereka dengan sepenuhnya dalam menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bentuk menuhankan para ulama. Dan banyak sekarang ini yang namanya kitab Fathul Jari itu banyak dengan berbagai macam cetakan dan model-modelnya. Ada Fathul Jari ala ini, Fathul Jari ala itu, macam-macam. Jika anak yang terjatuh dalam sikap fanatisme dan takut a'ma kepada seorang alim atau seorang syekh, bukan satu jenis orang, banyak orang. Ini model-model hulu, berlebihan dalam menyanjung dan menghormati ulama. Tidak bentuk hulu yang lainnya yang lebih ringan daripada yang sebelumnya ialah berlebihan dalam menyanjung seorang alim, melebihi kapasitasnya dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian yang tidak layak diberikan kepada sang alim tersebut. Nah layak kalau kemudian ada seorang alim min ulama sunnah, walaupun dari kalangan para ulama ahli sunnah, dari kalangan para imamatus sunnah, tidak layak kemudian seorang alim disebutkan, dijuluki dengan sebutan Imamus Tsaqalain, imamnya dua bangsa jin dan manusia. Loh, ini antum menjuluki seorang alim atau sedang menjuluki seorang nabi? Alim. Kalau seorang alim yang bukan nabi, tidak mungkin kamu juluki dia dengan kata-kata Imamus Tsaqalain, imamnya dua bangsa, manusia dan jin. Tidak mungkin. Dikarenakan yang namanya gelar seperti itu gelar khusus untuk Rasulullah SAW saja. Beliau mengatakan, Ana Sayyidun Nas. Saya adalah tokohnya umat manusia. An-Nas di sini meliputi bangsa manusia dan bangsa jin. Disebutkan dengan lafaz yang lainnya, Ana Sayyidu waladi Adam, kata Rasul. Aku adalah tokohnya, pemimpinnya anak Adam. Itu untuk Rasul saja. Rasul-Rasul yang lainnya pun tidak ada satu riwayat yang menerangkan mengatakan demikian. Itu ialah Rasul saja dan merupakan kekhususannya Rasul dibandingkan para Rasul dan Nabi-Nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam.
Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Nah, kalau kemudian kamu menjuluki seorang alim, walaupun dia alim sunnah, dari kalangan para imam, dari para ulama imamatus sunnah, tidak bisa kamu mengatakan dia sebagai imam tsaqalain. Itu untuk Nabi saja. Itu namanya bentuk hulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung seorang alim. Betul, silakan kamu menghormati dan memuliakan para ulama, itu memang kewajiban kita, tapi tidak boleh sampai pada tingkat hulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka. Masih banyak lagi model-model sanjungan dan penghormatan kepada para ulama yang itu sifatnya hulu. Dan hulu itu sangat dilarang dalam agama. Rasul mengatakan iyyakum wal hulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al hulu. Hati-hati kamu dari tindakan hulu, berlebih-lebihan. Sesungguhnya menghancurkan umat-umat sebelum kalian hulu ini tadi. Hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Jika disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam Sahih Muslim, seingat saya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Kalian wahai umatku jangan terlalu berlebihan dalam menyanjung aku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad melarang umatnya untuk berlebihan dalam menyanjung Rasul. Apalagi menyanjung para ulama. Barakallahu fiik. Ini at-taraful awal. Jenis pertama dari kalangan kaum muslimin yang terlalu berlebih-lebihan sangat dalam menyanjung dan menghormati para ulama. Menyanjungnya enggak salah, yang salah ialah hulu yang ada pada mereka itu. Disebut dengan ashabul hulat. Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Utmi Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal At-Tankil 2 jilid bal. Beliau ini hidup sezaman dengan Syekh Ahmad Syakir. Dia termasuk ulama Yaman pada masanya, tapi hijrah dan beliau tinggal di kota India. Dikenal dengan Al-Imam Al-Muallimi Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Dalam bukunya At-Tankil itu beliau membawakan sebuah kata-kata yang sangat indah. Menggambarkan betapa ngerinya yang namanya hulu. Beliau mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Beliau mengatakan termasuk lembah kebatilan yang paling luas. Lembah kebatilan yang paling luas ialah sikap hulu, berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama. Jadi yang namanya al-batil itu digambarkan kayak lembah begitu. Saking luasnya, saking banyaknya jenis kebatilan. Yang paling luas, lembah yang paling luas dari lembah-lembah kebatilan ialah lembah al-ghulu fil afadil. Berlebihan dalam mensikapi para ulama, orang-orang yang fadala, yang mulia, orang-orang salihin, para aulia. Berlebihan dalam mensikapi mereka. Karena tahu sumber terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi ini itu pada sikap al-ghulu fis salihin. Sikap berlebihan dalam mensikapi orang-orang yang saleh, berlebihan dalam mensikapi para ulama. Maka hati-hati dari sikap yang ghulu ini. Wa tarafu tsani, jenis yang kedua ya para muslimin azakumullah, dari kalangan kaum muslimin dalam mensikapi para ulamanya, itu lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu mengagungkan, menyanjung-nyanjung, memuliakan para ulama sampai kebablasan. Bablas hulunya. Gitu ya.
Yang kedua ini Allah sebaliknya. Tidak ada perasaan hormat sedikit pun kepada para ulama. Tidak ada perasaan sedikit pun untuk menyanjung memuliakan para ulama. Yang ada ialah upaya untuk mencaci maki para ulama, merendahkan, menghinakan para ulama, membuat umat manusia lari dari para ulama. Namanya at-tatawul 'ala al-afadil. Merasa tinggi, merasa sok di hadapan para ulama. La ihtiram, wala ta'zim, wala ikram, wala ijlal. Tidak ada penghormatannya, tidak ada pemuliaannya, tidak ada pengagungan kepada para ulamanya itu. Bayangannya kelompok yang kedua ini, ulama itu sama kayak tukang becak yang ada itu. Dibicarakan fulan, alim allan, dia begini, dia begini. Jangan tanpa dia merasa itu ialah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama sunnah, ulama da'wah salafiyah. Yang ini larinya kepada ulama sunnah. Yang tadi yang ulama menurut mereka dan ulama yang menurut asy-syara'. Diingatkan. Seolah-olah tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang keutamaan ulama. Seakan-akan tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang betapa tingginya martabatnya ulama. Dihabiskan, dipreteli, katanya orang Jawa Timur, dipreteli, diambil satu persatu. Para ulama itu. Allahul musta'an. Ini pun juga Allah asnaf. Yang tipe kedua ini, yang merendahkan ulama ini juga macam-macam. Tipe dan bentuknya itu macam-macam. Macam-macam. Tapi yang paling banyak ialah sikap tanaqqusul ulama. Merendahkan, melecehkan, menghinakan para ulama. Yang melakukannya juga dari kalangan, yang paling banyak dari kalangan hizbiyin. Dari kalangan orang-orang yang memang terpatri dalam hati mereka al-hawa. Ahlul ahwa wal bidah. Mereka merendahkan dan menghinakan para ulama dan membuat umat lari dari ulamanya. Dengan cara menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang mengerikan. Yang membuat umat itu tidak lagi punya adab kepada ulamanya. Berani kepada ulamanya. Menentang bimbingan-bimbingan ulamanya, tidak mau lagi mempelajari ilmu dari ulamanya, dipikir lari dengan cara memberikan gelar-gelar yang sangat mengerikan. Dan itu karena terjadinya semenjak zaman dahulu kala. Jangan antum kira terjadinya baru zaman sekarang ini saja. Munculnya berbagai macam jenis tipe-tipe orang yang tidak memuliakan ulama itu semenjak dulu kala. Dan ternyata salafnya orang-orang ini ialah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Disebutkan yang pernah saya baca dari kitab Al-I'tisam karya Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, Al-Gharnati Al-Qurtubi, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau membawakan nukilan-nukilan yang cukup panjang terkait dengan masalah ini. Tentang permasalahan bagaimana ashabul ahwa'i wal bidah, orang-orang yang dalam hatinya terdapat hawa nafsu, penyimpangan, zair. Bagaimana kebencian mereka kepada para ulama sunnah. Disebutkan dari salah seorang tokoh Mu'tazilah pada masanya, Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Ini hidupnya ini pada masa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri
rahimahullahu taala dari kalangan tokoh tabi'in. Ketika ditanya tentang masalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lain sezaman dengan beliau ketika itu, disetir sama Amr bin Ubaid Mu'tazili ini, dengan kemudian dia nada menghinakan, mengatakan ilmunya Al-Hasan Al-Basri dan ilmunya Abu Hanifah ini la yakhruj min sarawil nisa. Apa maknanya? Terjemahkan apa enggak ini? Enggak usah ya? Hah? Terjemahkan. Dia mengatakan ilmunya Al-Hasan Al-Basri, ilmunya Abu Hanifah ini tidak keluar dari, nah, itu nggak usah ngomong saya. Dari, gimana ngomongnya? Dari sirwalnya perempuan. Itu ilmunya mereka seputar masalah itu aja. Maksudnya apa? Maksudnya sama dengan yang disampaikan oleh seorang yang memang memiliki hawa nafsu padanya, seorang hizbi di zaman sekarang ini, ketika menyebutkan dan menjuluki para ulama sunnah pada masa ini dengan mengatakan mereka itu, ini para ulama besar pada masanya, semisal Al-Imam Syangqiti, Muhammad Al-Amin Syangqiti rahimahullah, yang punya kitab tafsir Adwaul Bayan, dia itu ialah ulama haid wan nifas. Ulama haid wan nifas. Nifas masalah haid nifas. Haid nifas. Haid nifas. Itu kan tidak keluar dari celananya perempuan kan? Sama. Subhanallah. Katanya para ulama, asbahal lailatul barihah. Alangkah hidupnya malam ini dengan yang kemarin. Ternyata salafnya mereka, pendahulunya mereka dalam menghinakan para ulama itu ialah tokoh-tokoh ashabul ahwa'i wal bidah dari kalangan Mu'tazilah semacam Amr bin Ubaid ini. Dan yang dijuluki para ulama besar pada masanya, ulama sunnah pada masanya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah. Siapa yang tidak kenal sama beliau? Ahli hadis, muhaddits besar pada masa imam, tafaqala jalalatin. Dikatakan ilmunya itu tidak keluar dari celana sirwalnya perempuan. Penghinaan yang sangat luar biasa ya kan. Di zaman sekarang juga ada kan seperti itu. Menjuluki para ulama kita, para ulama sunnah yang di zaman sekarang ini, mereka itu ulama haid wan nifas. Enggak ngerti fiqhul waqi'. Tidak tahu bagaimana realita dan kenyataan yang dihadapi oleh umat sekarang ini. Mengertinya cuma haid wan nifas. Apalagi mengatakan menjuluki para ulama dengan sebutan mereka itu ialah mumi-mumi hidup. Mumi-mumi hidup. Mereka itu badannya ada di zaman sekarang ini. Tapi otak dan pikiran mereka itu hidupnya di zaman purbakala, zaman kolobendu, katanya orang Jawa. Zaman kolobendu, zaman dinosaurus. Dari saya itu. Sehingga perlu ada revisi ulama gitu loh. Ini sudah enggak kanggu, enggak dibutuhkan ulama kayak begini-begini ini. Yang dibutuhkan untuk ulama harokah-harokah. Ulama yang gerak-gerak gitu loh. Mungkin ulama gerak jalan barangkali. Nah, ada lagi mengatakan mereka itu ialah ulama sultah. Mereka itu ialah ulama-ulama penjilat penguasa. Penjilat penguasa mereka itu. Semua yang dimaukan oleh penguasanya difatwakan dia. Penguasanya pengen A, difatwakan A. Penguasa mengatakan B, difatwakan B. Nah itu mereka itu. Ulama-ulama sultah, penjilat penguasa. Dan berbagai macam gelar-gelar yang lainnya yang mereka sematkan kepada para ulama, wahum minhu bura'a, dalam keadaan para ulama itu berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Jangankan ulama ya ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki aneh-aneh oleh kaum Quraisy pada masanya, dikatakan kahin lah,
dukun lah, tukang sihir lah, orang gila lah, ya inilah, ya itulah. Itu Rasul alaihi salatu wassalam. Salafumul awal ternyata kaum musyrikin. Sehingga tipe-tipe yang keduanya pun juga ternyata banyak di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin. Merendahkan, meremehkan para ulama yang antum tahu betapa mulianya mereka, betapa tingginya martabatnya mereka tadi dalam beberapa ayat yang kita bawakan, dalam hadis yang kita bawakan tadi. Kalau seandainya orang tersebut mendalami dan merenungi satu ayat yang menerangkan keutamaan para ulama, tidak akan berani dia mengatakan demikian. Siapa dia dan siapa ulama itu? Siapa dirimu dan siapa para ulama? Sehingga diri kamu berani untuk kemudian membicarakan para ulama tadi, menghinakan mereka, melecehkan mereka, menjatuhkan martabatnya mereka. Siapa kamu, siapa mereka? Kamu tuh bisa apa gitu loh. Ilmu kamu tuh berapa gitu loh. Belajarnya baru berapa lama? Jiping ataukah tahu jiping ya? Ngaji kuping. Jiping atau betul-betul serius belajarnya? Dan kamu tuh kalau belajar sama siapa? Kalau orang itu betul-betul belajar dan serius belajarnya, pasti dia akan mengatakan belajarnya kepada para ulama. Nah, sumbernya ulama. Apa ada kurang ajar seseorang yang kemudian dia belajar di depan para ulama, belajar di depan para masyayikh, ternyata kemudian dia menghinakan masyayikh tadi, menghinakan ulama tadi. La haula wala quwata illa billah. Ya kurang ajar tenan. Yang begini ini. Itu kalau muslimin secara umum yang kita bicarakan. Apakah lebih kurang ajar kalau kemudian ada seseorang yang menyatakan dirinya sunni, mengatakan dirinya seorang salafi, yang kemudian dengan tanpa belas kasih, dengan tanpa rahmat, dengan tanpa apa, juga membicarakan para ulamanya sendiri, para ulama sunnah, ulama salaf. Apa enggak double kurang ajarnya itu? La haula wala quwata illa billah. Ini semua ikhwan fillah juga tindakan yang sangat keliru. Saya pernah mendengar Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, tatkala beliau menukilkan pernyataan Al-Imam Al-Muallimi tadi dalam At-Tankil. Ketika Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah menyatakan min awsa'i awdiyatil batil al-hulu fil afadil. Yang pertama tadi, termasuk lembah kebatilan yang paling luas itu ialah sikap hulu, berlebihan kepada para ulama, para afadil. Dikomentari sama Syekhna. Dia mengatakan, wa ana aqul, dan saya mengatakan di sini kata beliau, min awsa'i awdiyatil batil at-tatawulu 'ala al-afadil. Dan termasuk lembah kebatilan yang paling luas juga kata beliau, ialah tindakan meremehkan, menghinakan para ulama. Kebalikannya. Dan itu memang ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bidah ya ikhwan. Dari mulai zaman dulu, dari zamannya kaum musyrikin Quraisy menghinakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, diteruskan lagi oleh anak-anak cucu mereka ini, itik-itik mereka ini, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya yang merendahkan dan melecehkan para ulama besar kaum muslim pada masanya, semacam Al-Hasan al-Basri tadi. Dan ternyata diteruskan oleh cucu tadi mereka tadi itu sampai sekarang ini, la haula wala quwata illa billah. Dari kalangan hizbiyin merendahkan, menghinakan para ulama dengan serendah, dengan berbagai macam cara. Bila hormah, dengan tanpa menghormati alim tersebut. Subhanallah. Maka hati-hati ya kalam tina azakumullah. Ini semua disampaikan supaya kita semuanya ala hadarin, punya kehati-hatian. Jangan sampai terjatuh pada sikap hulu, berlebihan dalam menghormati para ulama. Jangan sampai buat terjatuh dalam sikap at-tatawul alaihim,
sikap yang kurang, mencaci maki, menghinakan, merendahkan kehormatannya para ulama. Kita harus ngaca, ya Alhamdulillah, ngaca. Kita harus ngaca. Man nahna wa manil ulama. Siapa kita, siapa ulama? Para ulama itu memiliki keutamaan yang sangat besar yang saya bawakan tadi beberapa dari di antaranya. Para ulama itu yang ditunjuk untuk sebagai marji'ul ummah, marji'nya umat ini. Dan siapa kamu? Para ulama ini yang ditunjuk untuk menyelesaikan problem-problem umat, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat setelah Rasulullah SAW. Siapa kamu? Dan dalam sejarah pula para ulama inilah yang menjadi benteng terdepan untuk menghalang-halangi sekian banyak penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan pemikiran dan semisalnya. Jangan sampai masuk kepada umat ini. Di garda terdepan para ulama itu. Setiap kali ada penyimpangan terjadi di tengah-tengah umat, pada setiap zaman dan masa, yang kali pertama menghadapinya para ulama. Para ulama. Kalau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul yang menghadapinya. Adalah ketika muncul penyimpangan al-Khawarij yang dimunculkan oleh mbahnya Khawarij, Dzulkhuwaisirah At-Tamimi An-Najdi, sebagaimana mereka sebutkan, dihikayatkan namanya, sekali bakal pemberontakan penguasa, muncul penyimpangan yang satu ini. Yang langsung menanganinya ialah Rasulullah SAW ketika itu. Memperingatkan seluruh para sahabatnya ketika itu. Dan ini ada peringatan untuk umat beliau secara umum. Memperingatkan tentang bahaya satu orang ini secara khusus dan bahaya sektenya secara umum. Disebutkan dalam hadis yang masyhur dengan beberapa jalan yang sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW sedang membagi harta rampasan perang Hunain, datang salah seseorang dengan muka yang sangat lusuh, mata yang cekung, kemudian pucat pasi, kemudian rambutnya enggak teratur, nampak pada dirinya ini orang yang betul-betul sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah, militan, enggak sembarang orang. Tahu-tahu datang dan mengatakan dengan tanpa ada hormat, dengan tanpa ada pemuliaan, dengan tanpa ada ta'zim pada Rasul. Langsung mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil." Bahasa kasar itu. "Hei Muhammad, adil, kamu tuh gak adil." Ini Nabi yang dipanggil itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan namanya saja kurang ajar, apalagi dengan nada seperti itu. Rasul marah dan mengatakan, "Man ya'dil illa ma kun adil." Siapa lagi yang bisa adil kalau aku enggak adil? Orangnya kemudian pergi. Disebutkan dalam sekian riwayat, sebagian sahabat mau kata-kata ini kepingin menggal lehernya orang satu ini dikarenakan memang dia sangat kurang ajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberikan peringatannya. Ketika dia berpaling, beliau menunjuk langsung tengkuknya orang tadi yang berpaling tadi sambil mengatakan, "Sayakhruju min dhidhi hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Atau kama qala Rasul alaihi wasallam. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum yang kalian meremehkan salatnya kalian dibandingkan dengan salatnya mereka, puasanya kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai kerongkongannya, dan mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Saking kencengnya lesatan panah tadi itu kena buruannya, tembus dan lari ke sana. Panahnya itu nggak nempel di buruannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kamu lihat ujung besinya itu nggak ada bekas darahnya. Lihat bagian tangkainya itu nggak ada darahnya. Kamu lihat bagian belakangnya, bulu-bulunya itu nggak ada darahnya. Saking kuatnya lesatan panah tadi. Keluar dari agama ini kata Rasul.
Langsung Rasulullah menghadapi. Langsung. Ketika zamannya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, juga demikian, muncul penyimpangan pada umat ini. Ada di antara mereka yang murtad dari agamanya, ada lagi yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang langsung menangani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Begitu pula dengan terusnya fanatina azakumullah pada masa-masa sahabat. Dan tatkala muncul fitnatul qadar, fitnah kali pertama, fitnah pembahasan takdir yang muncul kali pertama pada masa akhir-akhir sahabat, pada masa tabi'in, muncul di wilayah Basrah seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ini memunculkan pemikiran nyeleneh di kalangan kaum muslimin. Dia mengatakan al-amru unuf. Allah itu tidak mengetahui tindakan seorang hamba kecuali kalau sudah terjadi. Terjadi baru Allah tahu. Kalau belum jadi Allah nggak tahu. Mengingkari ilmu Allah Taala. Itu langsung yang mengingkarinya para ulama sahabat pada masa itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya oleh dua orang tabi'in dari Basrah yang sengaja datang ke Mekah untuk ketemu dengan para sahabat, menanyakan masalah ini kepada mereka, ketemu kepada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar langsung dengan tegas mengatakan, kalau kamu ketemu dengan mereka ini akhbirhum anni minhum bari'un wa hum minni bura'a. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Mereka pun juga demikian, berlepas diri daripada aku. Langsung ditahdir, diperingatkan umat dari bahaya mereka. Dan dibawakan hadisnya sahabat Umar bin Khattab, nama saya mendengar takdir. Begitu pula ya dari masa ke masa, generasi ke generasi. Tatkala ada perkara yang aneh di tengah-tengah umat, penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tengah-tengah umat, para ulama yang kali pertama maju dan yang menerangkan kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya kepada kaum muslimin. Di saat kaum musliminnya nggak paham, pelunga-pelungu, ini ada apa? Ulama sudah di depan, ada tanding, bertempur, perang. Itu kalau bahasa perang. Kan ada perang fisik, ada perang syarat. Ghazul dzikr, ada perang argumentasi. Ulama di depan, yang disibuk dagangan, ada khobar perang. Ada perang apa? Perang apa ini? Gimana? Oh, coba dipanggil, mana ulamanya? Sudah di depan ulamanya di sana. Ada bertanding, menyampaikan argumentasi Islam, membela sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat kamu ribut dagangannya kamu tadi, ulama yang di depannya. Nah, ulama ini yang dikatakan al-mujahid hakikatan, yang dikatakan mujahid orang-orang yang betul-betul berjihad dengan hakiki. Kalau jihad dengan badan, semua orang bisa. Ada musuh datang, lakat dari Allah di negeri kaum muslimin ini, menyerang kaum muslimin, semua orang berangkat senjata, tukang becak bisa, tukang pacul bisa, pengamen bisa, semuanya bisa. Yang penting wani, berani maju beret, bawa senjata, yuk rada-rada perang, berani. Bisa. Tapi kalau sudah urusan yang menyerang umat itu ialah dari kalangan orang-orang yang hendak merusakkan akidahnya umat, yang diserang ialah akidahnya umat, pemikirannya umat. Siapa yang bisa maju? Pak, becak maju tak? Itu ada orang yang merusakkan akidahnya umat itu. Akidah apa, Pak? Ngerti dia. Akidahnya apa, yang rusak yang mana, yang benar yang mana. Yang rusak bagaimana cara membetulkannya, jangan ngerti. Kamu tanya kepada orang-orang yang tujar, yang pebisnis ulung itu, yang pedagang-pedagang yang luar biasa itu. Kawan, jangan di perdagangan terus di sini. Ada apa? Ini loh, ada orang yang merusakkan agama umat, memerangi umat dengan cara merusak akidahnya. Tetap dilawan mereka. Waduh, orang ngerti ya. Kalau urusan nota ini berapa kali berapa, ini kalkulasi sekian, hanya sama saya. Yang begini, nggak paham saya. Kamu tanyakan kepada siapapun, tidak ada yang bisa menjawab. Para ulama yang kemudian tampil di tengah-tengah umat, menerangkan kepada umat manusia seluruhnya, ini perkara yang menyimpang, ini perkara yang begini, ini perkara yang begini, ini yang menyelisih, ini yang benar. Para ulama mujahid hakikatan. Sedemikian besar fanatina azakumullah keutamaan para ulama tadi. Nah, kok kemudian dengan enaknya orang-orang kayak kita ini, muhasabah nafs, kamu ngaca dirinya antum masing-masing.
Apa kemudian pantas orang kayak ente-ente ini, kayak kita-kita orang ini, kemudian dengan gampangnya mengatakan Syekh fulan kada, alim kada, dia begini, dia begitu. Man anta? Siapa kamu ya muslimin? Kemudian dengan enaknya melecehkan kehormatan para ulama, melecehkan dan menghancurkan mereka. Siapa kamu? Sudah hatam atau belum belajarnya antum ini? Kalau sudah hatam, mumpuni apa enggak ilmunya itu? Jangan-jangan hatam dites orang iso, enggak bisa lagi. Siapa kamu ini? Man anta? Siapa kamu? Ngaca ya. Enggak pantas. Barakallahu fiik. Apalagi diterangkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Madza yajibu minat ta'amuli ma'al ulama. Beliau membawakan sebuah kalimat yang sangat indah yang bisa antum camkan baik-baik, antum bawa pulang gratis dari Saudi. Syekh Shalih Fauzan tatkala beliau membicarakan tentang masalah keutamaan dan keagungan para ulama dan masalah orang-orang yang mencaci maki mencerca para ulama ini, beliau mengatakan luhumul ulama masmumah kama yuqal. Mereka mengatakan luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Kalau kamu makan dagingnya ulama, yang mati bukan ulamanya, tapi kamu yang mati. Matinya dalam tanda kutip. Makan dagingnya juga dalam tanda kutip. Kalau disebutkan perumpamaan makan daging itu untuk tindakan apa ya? Hah? Tindakan riba. Gitu ya? Gitu kan? Itu memakan dalam Al-Quran, dalam Al-Hujurat. Orang yang mengribai saudaranya, itu kayak memakan bangkainya, daging bangkainya. Ya kan? Sehingga dikatakan demikian permisalannya. Luhumul ulama masmumah. Awas, dagingnya ulama itu beracun. Kalau kamu makan dagingnya ulama, artinya kalau kamu menghibai para ulama, menghinakan para ulama, melecehkan para ulama, yang mati itu bukan ulamanya, tapi kamunya yang mut. Bukan mati tahu-tahu kemudian keracunan itu tidak. Maksudnya mati-mati maknawi. Kamunya yang bakal jatuh, kamunya yang bakal hina. Kamu yang bakal direndahkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Para ulama tetap dengan keulamaannya. Al-Jabarul Asam, gunung yang sangat kokoh. Luhumul ulama masmumah. Kalau menghibai kaum muslimin secara hukumnya haram, menghibai para ulama lebih haram lagi. Intinya ya azakumullah, memang betul-betul sangat luas. Lembah-lembah kebatilan dalam bentuk melecehkan para ulama itu. Maka hati-hati, jangan sampai terjatuh dalam jenis yang pertama, yang hulu kepada ulama. Jangan pula kemudian jatuh dalam poin yang kedua, melecehkan dan merendahkan para ulama. Yang benar itu yang ketiga, yang ahlul wasat, yang pertengahan. Tidak hulu, tidak juga melecehkan para ulama. Bagaimana ya ikhwan? Ya, mereka sekali para ulama dengan bimbingan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghormati para ulama, menyanjung para ulama, memuliakan mereka, mengetahui keutamaan besar yang ada pada mereka, belajar ilmu dari mereka, meminta nasihat-nasihat mereka, meminta bimbingan dari mereka, meminta arahan-arahan dari mereka tentang perkara kehidupan kamu, tentang perkara ilmumu, tentang perkara dakwahmu, semua perkara yang ada. Mengambil ilmu dari mereka, duduk di tengah-tengah mereka, menyerap apa yang ada pada mereka. Tetapi tidak sampai pada tingkat meyakini mereka itu maksum. Mereka itu manusia biasa, punya salah. Tetapi tidak sampai pada tingkat taklidul a'ma, membebek dengan cara membabi buta kepada mereka, takut buta kepada mereka. Tidak. Mereka itu ialah ulama yang dipegangi dengan kuat ialah Alkitab dan Sunnah. Namun dengan pemahaman para ulama tadi. Sehingga ketika ada pendapatnya seorang alim yang ternyata menyelisih Alkitab dan Sunnah, yang kita pegangi ialah Alkitab dan Sunnah, bukan alimnya. Juga bukan dengan cara apalagi menuhankan ulama-ulama tadi. Dengan cara sujud rukuk kepada mereka,
atau dengan cara mentaati mereka dengan cara membabi buta, atau yang semisalnya. Sehingga ini juga pertengahan. Itu yang seharusnya ada pada kita semua. Tatkala kita membaca ayat yang menerangkan tentang keutamaan para ulama, di hati kita ada perasaan yang sangat cinta memuliakan ulama tersebut. Tapi jangan sampai kecintaan antum itu melampaui batas, melanggar batasan syar'i. Maka dalam kesempatan yang baik seperti ini, kita harus betul-betul memanfaatkan keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Keberadaan para ulama itu kehidupan bagi umat ini. Meninggalnya para ulama itu berarti kegelapan bagi umat ini. Sehingga selagi masih ada ulama di tengah-tengah kita, ambil ilmu dari mereka. Pelajari ilmu mereka. Tanya kepada mereka perkara-perkara yang kita nggak paham. Minta bimbingan dan nasihat dari mereka. Itu yang harus diperhatikan ya Allah. Oh, masih ada. Dulu kita masih punya Masyayikhul Kibar, masih punya Syekh Albani, masih punya Syekh Bin Baz, dan juga para masyayikh yang lainnya. Sudah tiada ya Pak. Maka para ulama yang sekarang ini ada dari ulama sunnah yang semakin lama semakin sedikit. Karena nggak mudah untuk menjadi ulama itu. Maka kesempatan kita sebagai seorang muslim, talibul ilm, betul-betul memanfaatkan sebaik-baiknya keberadaan para ulama itu dengan cara-cara yang saya bawakan tadi. Hormati mereka, muliakan mereka dengan cara-cara yang syar'i. Ambil ilmu mereka, serap bimbingan-bimbingan mereka, dengarkan nasihat-nasihat mereka, dengarkan bimbingan-bimbingan mereka. Untuk kebaikan dirimu, kebaikan keluargamu, kebaikan masyarakatmu, bangsa dan negaramu. Mereka lah tempat rujukan Anda. Mereka tempat kembali kamu tatkala kamu tidak memahami banyak permasalahan. Dan hati-hati. Jangan bermudah-mudah lisan ini kemudian mengucapkan kata-kata yang kurang tepat kepada para ulama sunnah, atau melecehkan mereka, atau menghinakan mereka, atau yang semisalnya. Dengan tanpa bukti yang benar, dengan tanpa hak. Yang Anda bicarakan para ulama. Ada pun yang dikatakan ulama kalau kemudian dia hizbiyin, ulama usuh, ulama yang jelek, hadits wala kharaj. Enggak ada masalah urusannya. Yang dibahas sekarang adalah para ulama sunnah. Muliakan mereka ya. Dan jangan sampai tercarut dalam sikap hulu atau sikap at-tatawul alaihim. Mudah-mudahan ya Allah dengan diadakannya acara yang seperti ini, daurah ilmiah masyayikh ahli sunnati wal jamaah, diharapkan semakin bertambah kecintaan kita kepada ilmu, semakin bertambah kecintaan kita kepada para ulama, semakin giat dan semangat kita belajar agama ini dengan tujuan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Taala dengan ilmu, dengan syara', dengan bimbingan para ulama. Dan mudah-mudahan upaya antum datang dari yang jauh-jauh sana, ada yang dari Jawa, dari luar Jawa, menghabiskan uang yang banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan rupiah. Itu semoga dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda daripada apa yang telah kamu keluarkan. Pahala menghadiri majelis ilmu sangat besar. Pahala duduk dengan para ulama sangat besar. Keutamaan ilmu sangat besar. Tidak ada nilainya apa-apa yang kita keluarkan tadi itu. Capek, penat, segala macam selama 3 hari, 3 malam. MCK-nya ruwet dan segala macamnya. Kepada saya harus mandi dan segala macamnya. Ya Allah, mandi gampang urusannya. Paling pun gatel-gatel sebentar. Yang penting ialah ilmu. Dan yang disampaikan oleh para ulama ya. Kalau antum meresapi, antum mencermati, antum tadaburi ayat-ayat yang menjelaskan masalah keutamaan ilmu dan segala macamnya itu. Kamu akan betul-betul merasakan ya khanatina asakumullah. Betul-betul kenikmatan yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada Anda, yang tidak diberikan kepada kebanyakan kaum muslimin
apalagi yang non-muslimin. Fashkuru hadhihi ni'mah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang telah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di mizan hasanatina yaumil qiyamah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara yang seperti ini terus ada langsung setiap tahunnya, paling tidak untuk terus kita menimba ilmu dari para ulama. Kadang tidak semua orang bisa datang kepada para ulama ke tempat-tempatnya mereka. Paling tidak ya 3 hari lah ketemu dengan para ulama, dengan para masyayikh. Sedep rasanya. Semata-mata memandang sudah sedep rasanya. Gitu ya. Apalagi bisa bersalaman dengan beliau, lebih sedep lagi. Apalagi berbincang-bincang dengan beliau, lebih nikmat lagi. Apalagi bisa bertanya, menyerap ilmunya dengan langsung, memahami dengan baik, lebih nikmat dan lezat lagi. Kuncinya cuma satu. Semangat belajar. Mudah-mudahan itu semua tercapai untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.